Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal bongkar sebuah drama politik yang penuh teka-teki. Bayangin, dua orang yang udah lama jadi rival sengit, mantan Presiden Jokowi dan pengkritik kerasnya, Egy Sujana, tiba-tiba ketemu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik jabatan tangan itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng karena ceritanya jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Nah, ini dia inti masalahnya. Dari satu sisi, kubu Jokowi, ceritanya adalah tentang permintaan maaf. Clear. Tapi dari sisi lain, kubu Egy Sujana bilangnya ini cuma pertemuan biasa, silaturahmi. Nggak ada tuh yang namanya minta maaf. Jadi, yang mana yang benar? Pengampunan atau rekonsiliasi? Kan nggak mungkin dua-duanya benar kan? Kontradiksi kayak gini nih yang bikin politik itu seru sekaligus membingungkan. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa mecahin misteri ini? Gimana kita bisa tahu apa yang benar-benar terjadi di balik pintu tertutup itu? Oke, sekarang kita coba bedah gimana sih kedua cerita yang beda banget ini bisa muncul. Jadi, begitu pertemuan selesai, kedua belah pihak itu langsung gerak cepat. Mereka langsung masak cerita versi mereka sendiri, yang tentunya ditujukan buat para pendukungnya. Dan ini bagian yang paling menarik. Kedua cerita ini ternyata nggak dibuat untuk meyakinkan pihak lawan. Sama sekali bukan. Tujuan utamanya adalah untuk ngomong ke basis pendukung masing-masing. Jadi buat Egy, kalau ngaku minta maaf, ya sama aja kayak nyerah di depan pendukungnya. Makanya dia pakai kata rekonsiliasi. Sebaliknya, buat Jokowi, narasi pengampunan itu jadi bukti kemenangannya secara moral. Ini bukan lagi soal fakta, tapi soal perang persepsi. Oke. Jadi, kalau omongan mereka itu udah didesain khusus buat pendukung masing-masing, alias bias, terus kita bisa nemuin kebenarannya di mana dong? Apa ada bukti lain yang lebih objektif yang bisa kita pegang buat mecahin teka-teki ini? Dan ternyata, jawabannya ada, tapi bukan di dalam kata-kata yang mereka ucapkan ke media. Kuncinya justru ada di selembar kertas, sebuah dokumen resmi yang diterbitkan nggak lama setelah pertemuan itu. Nah, ini dia yang jadi bukti pamungkasnya. Sebuah dokumen hukum yang ceritanya jauh lebih jujur dan lebih keras daripada siaran pers manapun. Tanggal 15 Januari, kasus hukum yang menjerat Egy Sujana secara resmi dihentikan oleh polisi, cuma beberapa hari setelah pertemuan. Sebuah kebetulan? Rasanya enggak ya. Justru inilah inti dari kesepakatan mereka. Inilah yang oleh para analis politik disebut sebagai kesepakatan senyap. Jadi, deal yang sebenarnya itu bukan soal siapa minta maaf ke siapa, tapi soal tindakan nyata. Kasus hukum dihentikan. Semua perdebatan di media massa soal maaf atau rekonsiliasi itu cuma jadi tirai asap buat nutupin kompromi yang sesungguhnya. Tapi, kenapa sih harus pakai tirai asap segala? Kenapa nggak terus terang aja? Nah, ini membawa kita ke level strategi politik yang lebih dalam lagi, yaitu seni membingkai sebuah peristiwa. Jadi, kedua kubu ini sebenarnya lagi terlibat dalam sebuah kontes pembingkaian. Mereka udah nggak lagi berdebat soal apa yang terjadi. Faktanya ya pertemuan itu dan penghentian kasus. Tapi mereka bertarung untuk menentukan apa makna dari fakta-fakta itu di mata publik. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang banget. Keduanya punya tujuan yang beda, strategi pembingkaian yang beda, dan hasilnya keduanya bisa sama-sama pulang dan mengklaim kemenangan di hadapan pendukung masing-masing. Mereka berdua menang dengan cara mereka sendiri. Cerdas kan? Oke, kita udah bahas soal kesepakatan di balik layar dan perang narasi di depan panggung. Tapi ada satu kepingan puzzle terakhir yang seringkali kita lupakan. Dan ini mungkin yang paling penting, peran kita semua sebagai penonton. Para ilmuwan politik punya istilah keren buat fenomena ini. Namanya mitos yang menenangkan. Artinya gini, kita sebagai manusia itu seringkali lebih suka cerita yang simple, yang enak didengar, dan yang bikin kita merasa nyaman dengan pilihan kita. Kita cenderung nggak suka sama kebenaran yang rumit, berantakan, dan mungkin nggak enak. Dan kutipan ini, bener-bener nusuk banget. Semua perdebatan publik soal siapa minta maaf ke siapa, itu sebetulnya cuma pengalihan isu yang efektif. Tujuannya supaya nggak ada yang nanya, tunggu dulu, kompromi apa sih yang sebenarnya dibuat di belakang layar? Jadi, pada akhirnya, narasi ganda ini diciptakan bukan cuma oleh para politisi, tapi juga untuk kita, para pendukungnya. Kenapa? Karena kita butuh konfirmasi. Kita lebih suka dengar cerita kemenangan yang simple daripada cerita kompromi yang ribet. Narasi-narasi ini ngejaga kita biar nggak merasa dikhianati sama pemimpin kita. Dan perdebatan itu sendiri jadi semacam hiburan politik. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua titik-titiknya. Apa yang baru aja kita saksikan dari kasus ini sebetulnya bukan cuma satu kejadian unik. Ini adalah sebuah pola, sebuah cetak biru tentang bagaimana politik modern seringkali dimainkan.
Ini dia, 4 langkah dalam buku panduan teater politik. Pertama, ada kompromi yang terjadi diam-diam. Kedua, kompromi itu dilegalkan lewat sebuah tindakan nyata, kayak dokumen hukum. Ketiga, diciptakanlah 2 cerita yang berbeda untuk publik. Dan keempat, kita, para pendukung, dibiarkan memilih cerita mana yang paling kita sukai. Realitasnya disembunyikan, diganti pertunjukan di mana semua orang bisa merasa menang. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Ketika politik disajikan sebagai sebuah teater yang nyaman, bukan lagi realitas yang rumit, apa dampaknya buat kita? Apakah ini bikin kita jadi makin apatis dan gak peduli? Atau justru sebaliknya, bikin kita jadi makin fanatik dan terkunci di dalam gelembung keyakinan kita sendiri? Jawabannya mungkin ada di dalam diri kita masing-masing.